jangan melakukan perbuatan syirik sekecil apapun. Apa sebab? Di surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116 dikatakan Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu. Jadi kalaupun nanti kita berharap diampuni Allah di bulan Ramadan, tapi kalau kita berbuat syirik juga tidak akan dapat ampunan kita. Kemudian walaupun kita berbuat syirik kan kita ada pahala, Ustaz. Kenapa? Kita kan banyak amal soleh di Ramadan. Di surah Az-Zumar ayat 65 dikatakan Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila engkau syirik, hapus pahala amalmu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita gabung ayat yang dua ini, karena syirik dosa tidak diampuni, karena syirik pahala dihapus, apa yang tersisa sama kita, Pak? Dosa, sisanya dosa. Nah, kalau kondisi seperti ini mati, syirik itu kita bawa mati, apa kata Allah di surah Al-Maidah ayat 72? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, faqad, maka sungguh haram orang itu masuk ke dalam surga. Nauzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Tsumma qala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu seiman dalam Islam, ahlus shaum yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kita sejak bulan Rajab kemarin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita masih ingat doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan berkahi hidup kami di bulan Rajab, berkahi hidup kami di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, kalau kita coba berhitung, kalau dari bulan Rajab sampai Sya'ban kemarin jumlah harinya 58, berarti kalau satu hari sejak bulan Rajab itu kita berdoa sekali saja, berarti selama 2 bulan itu kita berdoa kepada Allah selama sebanyak 58 kali
untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu kalau doanya cuma sekali. Tapi kalau doanya setiap sholat berarti 58 kali 5, ratusan kalinya berdoa. Bapak dan Ibu, sebetulnya timbul tanda tanya ini. Sebab kalau kita hitung-hitung rasa, puasa itu tidak enak. Sebab yang enak itu kalau kita lapar enaknya makan ya Pak. Kalau kita haus enaknya minum. Tapi kalau kita sedang puasa lapar enggak? Lapar. Boleh makan enggak? Enggak. Sedang puasa kita pasti haus. Yang enak tuh minum, tapi enggak boleh minum. 12 jam 1 bulan lamanya. Kita sadar itu yang akan terjadi. Tapi pertanyaannya, kok ngotot amat sih? Sampai 2 bulan ratusan kali berdoa biar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ada apa? Jawabannya karena kita orang-orang yang sadar diri. Kalau bahasa orang sekarang disingkat saja, kita ini SD gitu Pak. Sadar diri. Sadar diri kenapa? Kita sadar kita manusia biasa. Karena kita manusia biasa, kata Rasul kan kullu bni adama khata'. Setiap anak Adam itu punya salah, maka kita sudah buat salah. Banyak sudah. Kalau dihitung, jangankan orang kita sendiri mungkin tidak sanggup menghitungnya berapa banyak salah kita. Karena banyaknya salah kita, maka udah banyak dosa kita. Yang jadi masalah lagi, sudah buat salah, mengaku berdosa, masuk neraka nggak mau. Iya kan Pak? Ada ibu yang mau masuk neraka? Enggak. Sebetulnya kalau kita mau masuk neraka nggak ada masalah tuh. Bersalah mau, berdosa ngaku, masuk neraka siap. Nah itu no problem tuh. Nah, cuman yang masalah tuh kan bersalah mau, berdosa ngaku, masuk neraka nggak mau. Nah oleh sebab itulah maka 2 bulan lamanya minimal 58 kali berdoa biar temukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah jumpa. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang harus kita waspadai di bulan Ramadan supaya nanti di akhir Ramadan dapat ampunan. Apa itu? Pertama, yang disuruh puasa itu orang beriman. Iman itu bahasa lainnya tauhid, bisa juga disebut akidah. Maka yang pertama harus kita waspadai akidah kita jangan rusak di Ramadan ini. Artinya jangan melakukan perbuatan syirik sekecil apapun. Apa sebab? Di surah An-Nisa ayat 48 dan ayat 116 dikatakan Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu. Jadi kalaupun nanti kita berharap diampuni Allah di bulan Ramadan, tapi kalau kita berbuat syirik juga tidak akan dapat ampunan kita. Kemudian walaupun kita berbuat syirik kan kita ada pahala Ustaz. Kenapa? Kita kan banyak amal soleh di Ramadan. Di surah Az-Zumar ayat 65 dikatakan Allah, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Apabila engkau syirik, hapus pahala amalmu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita gabung ayat yang 2 ini, karena syirik dosa tidak diampuni, karena syirik pahala dihapus, apa yang tersisa sama kita Pak? Dosa, sisanya dosa. Nah kalau kondisi seperti ini mati, syirik itu kita bawa mati, apa kata Allah di surah Al-Maidah ayat 72? Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah.
Siapa saja yang mempersekutukan Allah, faqad, maka sungguh haram orang itu masuk ke dalam surga. Nauzubillah min zalik. Jadi makanya ini yang harus kita waspadai, nomor satu, jauhi perbuatan syirik. Yang kedua, jauhi SMS-an di bulan Ramadan. SMS-nya itu enggak yang pakai handphone ya Pak. Itu dia. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, itu dihindari itu. Kalau bahasa orang Bangkinang, kosak nama Pak. Saya dulu enggak tahu apa sih arti kosak nih. Jadi setelah saya tanya, saya simpulkan sendirilah, kosak itu kudo mendaki angoknya yang sosak gitu Pak. Harusnya kan kalau kuda yang mendaki, yang sesak napas siapa? Kudanya. Tapi yang kadang enggak itu yang terjadi. Yang mendaki kuda yang sesak napas dia gitu. Naik pangkat orang, gulanya naik. Naik gaji orang, asam urat turun. Mohon maaf ini enggak nyinggung orang yang asam urat ya Pak. Ini untuk contoh aja. Nah, jadi artinya kalau bahasa Quran dan hadisnya kan hasad tuh Pak. Iri hati, dengki. Apa kata Rasulullah? Iyyakum wal hasada. Hati-hati kalian terhadap hasad. Apa sebab? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad itu yakulul hasanati kama takulun narul khatab, akan memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Nah, coba kita tengok, sekeras apapun kayu itu Pak, kalau sudah sempat dimakan api, itu nanti kalau tidak cepat lambat, kalau tidak jadi debu jadi arang pasti itu. Nah, jangan sempat seperti itu amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena itu waspadai, jaga akidah, jangan berbuat syirik sekecil apapun. Kemudian jaga hatimu. Makanya sebagian sahabat itu sebelum berbaring dia pada malam hari itu Pak, di tempat tidurnya, itu yang ia doakan, supaya ya Allah bersihkan hati saya dari sifat zalim, bersihkan hati saya dari sifat hasad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari dua sifat ini sehingga puasa kita diterima Allah pada bulan ini. Insya Allah kita sambung pada Ahad yang akan datang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.